Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Sekarang saya mau menanggapi kejadian yang sudah mulai sering terjadi di negara kita. Memang akhir-akhir ini masalah-masalah agama sudah cukup menonjol ya, bahkan sampai menurut saya cukup membuat heboh di negara kita. Saling melapor, saling membawa ke persoalan hukum, saling menyerang. Hidup kita menjadi cukup penat, ruang publik kita menjadi cukup kotor, menjadi cukup gaduh ya, dengan masalah agama yang sedikit-sedikit pelecehan, sedikit-sedikit penghinaan. Ada kata lain lagi yang pencemaran agama, terlalu heboh, terlalu ya riuh lah, mendatangkan banyak kegaduhan di Indonesia. Baik yang terjadi membawa sampai ke masalah hukum, ke meja pengadilan, maupun yang penyelesaian-penyelesaian di luar pengadilan. Jadi cukup membawa kegaduhan ya, masalah-masalah agama kita. Kata pencemaran, pelecehan, penghinaan yang dikaitkan dengan agama itu cukup gaduh. Hidup kita menjadi kurang tenang. Setiap saat, bahkan setiap orang selalu terancam dengan tuduhan, pelecehan, pencemaran, penghinaan agama. Baik yang diselesaikan lewat jalur hukum, ada juga yang diselesaikan lewat jalur perdamaian, namun ada juga yang diselesaikan lewat jalur tekanan massa, lewat jalur kekerasan, opini, sehingga ada keputusan-keputusan atau penyelesaian menurut opini yang berkembang. Orang beradab itu hanya bisa dengan cara perdamaian. Kalau tidak bisa berdamai, menyelesaikan lewat cara hukum. Tapi penyelesaian lewat cara jalanan, lewat pintu kekerasan, jalur kekerasan, tidak dibenarkan. Peradaban manapun tidak dibenarkan. Tapi di Indonesia akhir-akhir ini saya melihat setiap persoalan agama dituduh pelecehan, penghinaan, pencemaran, penyelesaiannya satu hukum, kedua lewat jalur jalan tekanan massa. Ada yang lewat perdamaian, ada juga. Kalau di negara bijaksana tentu penyelesaiannya hanya dua. Satu perdamaian, saling musyawarah, saling mendiskusikan mana salahku, mana salahmu. Aku memohon maaf, kamu memberi aku ampunan. Dan aku berterima kasih atas pengampunanmu, lalu aku tidak mau mengulang lagi perbuatan atau pembicaraan yang sama. Itu nomor satu. Paling beradab penyelesaian, paling beradab adalah perdamaian. Diminta maaf, mengampuni, dan bertobat untuk tidak melakukan hal yang sama lagi. Itu penyelesaian. Masyarakat beradab, penyelesaian nomor satu ada di perdamaian. Nomor dua, sesuai dengan negara kita adalah negara hukum, maka penyelesaian harus dengan hukum. Bawa ke pengadilan. Penyelesaian dengan cara kekerasan, cara jalanan, cara tekanan massa, itu sebenarnya tidak diharapkan. Tapi di Indonesia sering. Penyelesaian ketiga sudah sering juga. Tekanan massa. Kasus babi Ambo yang membuat menu daging babi dengan bumbu rendang itu heboh. Terakhir sekarang kasus Holy Wings yang mengiklankan sebuah jenis minuman dengan menonjolkan nama tokoh dari agama-agama tertentu, seperti tokoh Muhammad dan tokoh Maria. Tokoh Muhammad yang diyakini oleh saudara-saudara yang Muslim, tokoh Maria yang diyakini oleh saudara-saudara yang Katolik. Itu dipakai sebagai iklan sebuah minuman oleh Holy Wings.
Apa yang terjadi terhadap dua kejadian ini? Yang terjadi adalah tekanan massa. Tidak lewat perdamaian, tidak lewat hukum, tapi lewat tekanan massa. Sehingga dua kejadian ini langsung ditutup. Babi Ambo oleh pemiliknya langsung tutup. Holy Wings juga oleh pemerintah langsung tutup juga. Di luar perdamaian dan di luar hukum. Pertanyaannya, apakah itu yang kita kehendaki sebagai masyarakat beradab? Penyelesaian ini tidak perdamaian. Tidak juga menyelesaikan lewat hukum. Meskipun ini negara hukum. Tetapi dia diselesaikan menurut tekanan massa. Seharusnya kita hindari penyelesaian tekanan massa ini. Kalau tidak mau berdamai, yang satu tidak mengakui salah, atau yang satu sudah minta maaf, yang lain tidak mau mengampuni, ya berarti bawa ke hukum, ke jalur hukum. Biarkanlah hakim yang akan memutuskan. Kalau sudah hakim memutuskan, pemerintahlah yang mengeksekusi keputusan itu. Apakah hakim memutuskan untuk bubar, menutup usaha-usaha itu, Babi Ambo, menutup usaha Holy Wings, itu nanti perintah hakim. Hakim sudah perintah, maka pemerintah sebagai eksekutif, dia melakukan penutupan. Tapi dua kasus ini menunjukkan tidak ada perintah hakim, tapi pemerintah menutup. Babi Ambo katanya yang punyanya itu yang menutup sendiri. Tindakan menutup sendiri ini ya baik juga. Tapi kalau ini terus-terus terjadi dan setiap kejadian itu harus menutup, ya ekonomi kita bagaimana mau bangkit? Kalau di negara bijaksana, kasus-kasus seperti ini hanya diselesaikan dengan dua cara. Satu, perdamaian. Yang merasa bersalah, minta maaf. Yang merasa benar, harus buka pintu maaf. Kalau tidak bisa dengan cara ini, bawa ke pengadilan. Untuk menunjukkan bahwa kita negara hukum. Hukum kita bukan hukum rimba. Hukum yang mengenal KUHP, KUHAP, bukan mengenal dengan hukum rimba. Tekanan massa itu adalah hukum rimba. Jangan kita memuji, jangan kita senang dengan orang yang seperti Babi Ambo, misalnya dia tiba-tiba tuannya menutup. Kita menganggap itu sebagai sesuatu yang baik. Ya, baik juga, betul baik. Tapi kalau semua perusahaan melakukan pelanggaran yang sama, misalnya semirip-mirip itulah, pokoknya yang masuk dalam kasus yang dicap-cap sebagai pelecehan atau pencemaran, itu kalau semua diselesaikan dengan penutupan, bagaimana ekonomi kita mau berkembang? Orang yang mau buat usaha juga lama-lama dia juga takut juga. Sudah mengeluarkan investasi besar-besaran, akhirnya ditutup. Jadi saya berpikir, penutupan tanpa melalui perintah hukum itu tidak dibenarkan. Bukan negara hukum namanya. Nanti negara hukum rimba, bukan hukum yang KUHP. Jadi ada rasa kekhawatiran ya, ada rasa kecemasan ya, bahwa lambat laun kasus semacam ini, para pengusaha atau orang-orang yang mau membuat usaha itu nyalinya bisa ciut. Sudah mengeluarkan modal banyak terus ditutup. Dan orang-orang yang sudah menjadi pengusaha, dia menjadi selalu was-was. Kreativitas dia harus direm-rem. Takut dia dituduh sebagai pelecehan, sebagai perbuatan pencemaran agama. Nanti buntutnya bisa masalah. Menutup sebuah perusahaan itu bukan sesuatu yang gampang. Karena dia sudah mengeluarkan begitu besar investasinya. Dan menutup perusahaan-perusahaan itu bukan sesuatu yang gampang juga untuk membangun ekonomi masyarakat. Ribuan orang, jutaan orang akan nganggur. Memang tidak ada alasan hanya untuk mendapatkan, menciptakan lapangan kerja terus orang boleh melanggar hukum, juga tidak boleh. Tetapi yang maksud saya adalah penyelesaian harus dengan dua cara. Tidak boleh ada cara yang ketiga, cara keempat, tidak boleh. Harus hanya dengan dua cara. Perdamaian dan hukum. Di luar dua ini tidak boleh.
karena akan terancam kreativitas orang, keberanian orang untuk berinvestasi, keberanian orang untuk membuat sebuah usaha bisa ciut, sehingga pertumbuhan kewirausahaan kita menjadi lamban, lemah, dan pembubaran atau pengurangan perusahaan-perusahaan menjadi cukup signifikan ke depan. Sekali perusahaan itu bubar, berapa ribu orang, berapa ratus orang, berapa juta orang yang akan kehilangan mata pencaharian, dan akan mengerem keinginan-keinginan cita-cita orang untuk menjadi pengusaha. Orang apalagi anak-anak baru, modal masih kecil, modal juga pakai utang, nanti kalau tutup jatuh miskin lah dia. Jadi kalau di negara di sana, sekali lagi, setiap persoalan yang dituduh sebagai pelecehan atau pencemaran atau penghinaan sebuah agama harus diselesaikan dengan perdamaian. Kalau tidak bisa berdamai, tidak bisa ditempuh, ya ke jalur hukum. Jangan ada jalur hukum rimba, jangan ada jalur massa, jangan ada jalur jalanan. Kita tidak boleh mengenal. Jalur yang paling beradab hanya ada dua, jalur perdamaian dan jalur hukum. Karena negara ini bukan negara jalanan, bukan negara hukum rimba, tapi negara hukum, negara perdamaian. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.